Ini dia kisah-kisah haru yang pernah dialami TNI. Di balik kisah heroiknya di medan pertempuran, ternyata prajurit TNI juga memiliki kisah-kisah mengharukan yang menguras emosi dan air mata. Berikut adalah beberapa kisah mengharukan yang pernah dialami oleh para prajurit TNI. 7 kail gagal tes. Kisah mengharukan pertama datang dari Kopral Wiro yang menangis haru ketika mengetahui jika putrinya berhasil lulus menjadi TNI setelah sebelumnya gagal sebanyak 7 kali. Keinginannya yang besar untuk menjadi tentara membuat sang putri yang bernama Lesti Dewi Angken itu tidak pernah menyerah mengikuti tes, bahkan hingga sebanyak 7 kali. Kegagalan Lesti mendaftar di TNI sebanyak 7 kalilah yang membuat Kopral Wiro menjadi begitu sedih. Ia mengetahui betul bagaimana putrinya berjuang mengikuti setiap tes yang diselenggarakan. Ia juga tahu bagaimana sang putri mengawali mimpinya untuk menjadi taruni. Setelah melakukan berbagai upaya hingga bertemu dengan seorang jenderal, akhirnya sang putri kembali mengikuti tes TNI yang ke-8 kalinya. Perjuangan Lesti dan sang Kopral pun membuahkan hasil. Lesti berhasil mendapatkan kesempatan untuk menggunakan seragam loreng khas taruni TNI. Tidak dikenali anak. Kisah haru selanjutnya datang dari seorang prajurit TNI yang pulang ke rumah setelah bertugas selama beberapa bulan di lapangan. Pria berbaju loreng tersebut tidak dikenali oleh anaknya sendiri karena terlalu lama bertugas. Video sang anak yang menangis ketika akan dipeluk membuat banyak warganet yang terharu. Pasalnya, sang anak seolah tidak mengenal sang ayah yang ingin bertemu dengannya. Di awal video, sang anak terlihat sangat antusias untuk menyambut kepulangan ayahnya. Namun ketika bertemu, ia justru tidak mengenali sang ayah sehingga membuatnya menangis. Ia menyangka bahwa pria yang datang tersebut bukanlah ayahnya. Yang lebih mengharukan lagi adalah sang ayah terpaksa memperkenalkan dirinya lagi kepada anaknya hingga harus berjabat tangan dan menunjukkan sebuah foto di galeri HP-nya. Malang jadi sopir angkot. Pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu menyisakan luka yang begitu membekas di hati masyarakat Indonesia. Tidak hanya membatasi pergerakan, pandemi juga berhasil melumpuhkan pendapatan masyarakat, termasuk orang-orang yang bergaji tetap seperti TNI. Jarak rumahnya yang cukup jauh dari tempatnya bertugas membuat Kopda Manuel Maresiembun terpaksa memutar otak untuk bisa menghasilkan uang lebih guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Gajinya sebagai TNI hanya cukup untuk membiayai beberapa kebutuhan hidup dan biaya perjalanannya ke tempat bekerja, sehingga ia memilih menambah penghasilan dengan menjadi sopir angkot di malam hari setelah pulang bertugas. Ia nekat mengambil cicilan mobil untuk digunakannya mengangkut penumpang di sekitar Bandara Udara Haluoleo, Kendari.